Ya tadi masyarakat itu merasa takut, ya, Itu tadi ya Pak ya, kembali ke merasa was-was itu takut, tadi. merasa was-was ketika saya mengadu itu bagaimana nanti saya, Keluarga keluarga saya, saya itu, anak-anak ya saya. itu terjadi seperti itu. Oh ya. Iya, jadi ketidakberanian itu karena ada suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tri Hutomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus lingkungan penegakan hukum di Kabupaten Jepara, Bapak Tri Hutomo ini Ya, kan sebagai Ketua Aji Cakra Indonesia. betul. Ada banyak sekali yang belum mengetahui, mungkin masyarakat Jepara Aji Cakra. Itu kenapa kasus ini, kenapa masalah ini atau tema ini yang kita angkat? Aji Cakra itu sebenarnya berkecimpung di bidang apa gitu? Ya, jadi memang betul. Jadi Ya. Aji Cakra ini organisasi yang komplit, ya. Jadi organisasi komplit di situ memberikan literasi, edukasi, dan advokasi terhadap lingkungan, kebijakan maupun diskriminasi hukum. Ya, jadi memang tiga besar itu yang kita fokuskan karena kita melihat suatu, jadi kita melihat masyarakat ya. Jadi bagaimana kebutuhan masyarakat dan di situ ada poin-poin penting terutama masalah lingkungan itu. Jadi kita berupaya mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga termasuk organisasi yang komplit gitu ya. Jadi ada literasi, edukasi dan advokasi terhadap kasus lingkungan, kebijakan maupun diskriminasi hukum gitu kan, komplit gitu. Dan di sini masyarakat boleh ya Pak ya untuk melaporkan hal apapun kejadian yang ada di lingkungan itu sendiri kepada Aji Cakra ini. Ya, jadi kalau melapor itu tentu ke APH ya, tapi kalau pengaduan misalnya, pengaduan bisa ya, bisa, tentu kita akan mendampingi dan mengadvokasi bagaimana harapan masyarakat itu, bagaimana keadilan yang diharapkan itu bisa terpenuhi. Itu yang tujuan kita seperti itu memang. Tentu ada tiga hal tadi, dalam kasus lingkungan, kebijakan maupun diskriminasi hukum. Dalam tiga masalah ini Iya. ya pokoknya ya. Baik, kalau kita melihat tadi chat WA yang masuk ya Pak ya, ada keraguan, ada rasa khawatir dan kayaknya merasa bahwa masyarakat lingkungan sekitar ini was-was begitu Pak untuk mengadu kepada siapa, kepada pemangku kebijakan atau kepada Ketua Aji Cakra sendiri atas kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Mungkin kasus miras, kasus pelecehan, ataupun kasus lingkungan-lingkungan yang lain. Seperti apa? Supaya mereka ini nggak ragu-ragu lagi gitu, Pak. Mungkin rasa itu kan tentu didasari mungkin historisnya dulu, pengalaman kejadian-kejadian yang dulu, atau bahkan dia sendiri yang ketika itu melapor tapi tidak ada tindakan. Tentu hal-hal itu harus dibuang jauh-jauh. Kita kalau kita tidak mengadu terus bagaimana ditanggapi atau dilakukan tindakan kan gitu. Bagaimanapun kita harus mengadu. Nah misalnya mengadu itu tidak satu lembaga misalnya atau satu instansi, tentu kita sesuai dengan perkara yang kita alami. Misalnya di instansi 1, instansi 2 atau instansi 3 itu tidak masalah asal berkaitan kan dengan masalah kita. Untuk ditindaklanjuti atau tidak, kita punya hak untuk menanyakan. Kita sebagai korban misalnya atau kita sebagai masyarakat, apalagi pengadu langsung itu punya hak untuk mengetahui sejauh mana tanggapan, tindakan atau langkah-langkah yang sudah dilakukan atas pengaduan saya. Itu tentu tadi jangan hilangkan itu dulu. Yang penting kita mengadu. Nah kalau rasa itu diterus-teruskan kan kita bahasanya grundel.
ya Grudel kan tidak ada solusi. Iya. Ketika kita berani bersuara, ketika kita berani mengadu, paling tidak ada harapan untuk dilakukan penindakan. Ada jaminan Iya. untuk keselamatan diri pengadu itu tadi? Ada jaminan? Tentu itu ada jaminan dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak serta-merta ketika mengadu terus yang ngadu siapa, yang ngadu ini tidak bisa. Wong maaf ya, tamu misalnya tamu hotel saja ada privasi. Maksud pengadu suatu perkara tidak ada privasi. Tentu itu ada aturannya. Iya. Pokoknya di sini adalah intinya siapapun berhak untuk mengadu ke instansi apapun, ya kan Pak? Yang ada kaitannya dengan perkara yang dialami yang tadi. Yang ada kaitannya dengan perkara. Tiga hal itu tadi ya Pak. Betul. Ya. Apa saja tadi? Kasus lingkungan, kebijakan dan diskriminasi hukum. Di sini Pak, tadi juga sempat banyak chat WA yang masuk untuk bertanya seputar lingkungan-lingkungan kejadian-kejadian yang sebetulnya banyak sekali ya Pak tadi. Kalau kita melihat kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar seperti pencemaran lingkungan, sampah yang mungkin berserakan dan tidak teratur. Ini sebetulnya harus bagaimana sih Pak peran pemerintah ini untuk hal-hal yang dialami oleh masyarakat sekitar, terutama yang ada di pelosok-pelosok desa mungkin Pak. Apa sih yang harus dilakukan? Yang dilakukan tentu bersinergi dan jangan lelah untuk melakukan sosialisasi. Ya, suatu permasalahan itu tidak akan selesai oleh satu pihak, misalnya hanya pemerintah saja, atau masyarakat saja, atau aparat penegak hukum saja, tidak bisa. Ini perlu bersinergi. Nah, ketika ada suatu masalah misalnya terkait dengan sampah, tentu kan kita tadi ini instansi yang berwenang siapa kan gitu. Ketika mengadu ke sana. Nah, ketika sudah ada penanganan, tentu sebagai masyarakat juga menjaga yang selanjutnya, jangan ketika itu sudah tertangani tapi terjadi lagi kan gitu. Makanya perlu edukasi, sosialisasi secara kontinu dan tidak bosan-bosan, tidak lelah pemerintah ini. Maka itu perlu sistem. Kalau itu tersistem kan tidak lelah ya istilahnya, bersuara terus ya, terus melakukan edukasi terus, itu kan enggak. Kalau kita bersistem ya, tersistem dengan baik, tentu itu akan lebih efektif. Edukasi yang tersistem. Edukasi yang tersistem ya Pak ya. Baik, bisa diterima di sini. Tetapi ada kejadian-kejadian tadi sempat yang disampaikan oleh yang masuk di TikTok Erlisa FM Jepara ataupun Facebooknya Erlisa FM Jepara. Ini mengeluhkan tentang sebetulnya itu banyak kejadian begitu. Tetapi lingkungan sekitar ini sudah terlanjur mereka itu dikasih semacam kayak kita mengatakan tutup mulut. Dikondisikan ya. Dikondisikan. Bahasa kasarnya wes tabok karo Iya. Nah, mengatasi hal seperti ini tentunya kejadian-kejadian di lapangan nggak cuma 1 titik, 2 titik, banyak sekali. Dan betul. Kejadian seperti ini juga banyak sekali. Gimana kita sebagai misalnya pihak pemerintah ya, dan juga pihak seperti dari Mas Tri Hutomo juga, apa sih yang harus dilakukan kalau udah kejadian seperti itu gitu? Ya tadi kembali lagi kesadaran masyarakat itu adalah pokok kesadaran masyarakat. Untuk membuat masyarakat sadar, tentu jangan bosan-bosan memberikan literasi, memberikan edukasi, memberikan pemahaman, ya. Tapi jangan salah, ketika kita terus melakukan edukasi, pemahaman dan literasi pada masyarakat, jangan lupa di sini juga harus ada penegakan hukum sebagai efek jera. Kalau di sini terus melakukan sosialisasi, tapi ketika itu sudah masuk ke ranah hukum dan tidak dilakukan tindakan, akhirnya apa? Masyarakat merasa antipati, kan gitu. Di sini juga harus diimbangi dengan penegakan tindakan. Tindakan. Tegas gitu ya. Betul, Pak, ya. betul. Kenapa dari Bapak Tri Hutomo selaku Ketua Aji Cakra Indonesia ini mengangkat tema tentang peran masyarakat dalam penanganan hukum kasus lingkungan di Kabupaten Jepara? Kenapa ini diangkat Bapak? Ada motivasi apa? Iya, tadi kita ada literasi, edukasi, dan advokasi. Tentu advokasi ini terakhir kan, jadi kita memberikan literasi dan edukasi untuk memberikan kesadaran bahwa masyarakat itu punya peran sebenarnya. Tapi kadang kita merasa acuh tak acuh ketika kita melihat suatu kasus lingkungan misalnya, ora urusanku kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi itu akan berlangsung terus menerus karena masyarakat merasa acuh kan gitu.
Lah makanya kita perlu membangun kesadaran masyarakat. Caranya kurang lebihnya seperti inilah ya. Jadi ketika itu dilihat masyarakat, dicermati dan itu memang sesuai fakta, berarti kan wajib atau bisa diikuti kan gitu. Tapi kalau itu apa yang kita sampaikan tidak sesuai fakta, alah ngapusi misalnya, ya monggo. Tapi kita di sini berdasar fakta dan memberikan kesadaran dari fakta-fakta tadi. Tentu kita mengambil kesimpulan, oh berarti masyarakat ini harus dipahamkan, harus diberikan pemahaman supaya apa? Ketika terjadi kasus di lingkungan misalnya, itu mereka sadar paham. Oh ini orang benar berarti saya yang harus lakukan apa? Melapor, mengadu, kan gitu. Jadi tidak mungkin dia apa menindak sendiri kan tidak mungkin. Tidak mungkin dia marah-marah sendiri kayak ojo, tidak mungkin. Jadi harus melakukan hal-hal yang sesuai aturan. Iya. Ada pengalaman mungkin selama ini ketika menangani kasus-kasus sehingga Bapak Tri mengangkat tema ini? Ya tadi masyarakat itu merasa takut. Ya. Itu tadi ya Pak ya. Merasa takut, merasa was-was ketika saya mengadu, itu bagaimana nanti saya, keluarga saya itu. Ya itu terjadi seperti itu. Iya. Jadi ketidakberanian itu karena ada suatu gitu. Harapan pribadi Bapak Tri Hutomo tentang hal-hal ini kepada pemerintah mungkin apa sih yang harus dilakukan gitu. Terus kemudian masyarakat sekitar itu harus ngapain begitu. Ya. Jadi harapan kita ya pemerintah sendiri bisa melindungi ya, bisa melindungi masyarakat, hak masyarakat itu terlindungi, aturan-aturan itu sudah jelas, tapi di sini masyarakat merasa tidak dilindungi kan gitu, sehingga disinilah peran masyarakat, peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat supaya bisa tersampaikan. Jadi menjamin hak-hak masyarakat itu, misalnya dia memberikan pengaduan, memberikan saran dan pertimbangan, itu kan hak masyarakat dan itu harus ditindaklanjuti. Sehingga di sini ada timbal balik, ya timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan misalnya itu sudah masuk ke ranah hukum, aparat penegak hukum ini juga melakukan tugas sesuai kewenangannya. Itu yang kita harapkan. Sudah sejauh mana kira-kira yang dilakukan pemerintah selama ini untuk menjamin masyarakat itu tadi, seperti yang disampaikan Bapak? Dan juga masyarakat ini sudah sampai mana dalam melakukan pengaduan-pengaduan itu tadi? Ya, jadi kalau pemerintah sendiri ya, dan pengaduan-pengaduan itu memang perlu, kembali lagi saya tekankan, perlu dievaluasi dan disempurnakan istilahnya ya, dengan sistem. Karena kalau kita mengandalkan tadi, istilahnya secara selalu dari door to door misalnya, dari ini itu alangkah efektifnya itu bisa dilakukan tersistem. Nah kalau kita pemerintah itu punya pemerintah secara terstruktural, itu ada pemerintah di yang paling bawah, di sini pemerintah desa. Ya di pemerintah desa sendiri itu ada unsur-unsur babin kaptimas dan lain-lain sesuai kewenangannya. Tentu ini harus harus bekerja juga secara efektif untuk apa? Menjamin hak-hak masyarakat tadi. Supaya segala sesuatu itu tidak melompat ya. Misalnya permasalahan-permasalahan kecil itu harus ke kabupaten, permasalahan kecil harus ke Polres misalnya. Tentu itu bisa diakomodir di tingkat bawah, diantisipasi dan diberikan solusi. Ya, sementara peran masyarakat tadi harus peduli tanggap peka, ya peduli tanggap peka terhadap suatu kondisi di lingkungan setempat, di lingkungannya sendiri, sehingga dia bisa mengambil suatu tindakan, ya mengambil suatu tindakan yang tentunya itu berdasar dari aturan-aturan, tidak melenceng ya, tidak melenceng dari aturan-aturan yang ada. Nah, ketika tidak melenceng dari aturan yang ada, tentu dia harus paham. Nah, paham ini juga menjadi tanggung jawab dari kita semua, termasuk Aji Cakra Indonesia ya, untuk memberikan literasi, edukasi dan pemahaman seperti itu. Tapi kembali lagi kita, pemerintah ya dan masyarakat serta penegak hukum itu harus bersinergi supaya apa yang kita harapkan ya baik itu bisa berjalan sesuai harapan. Itu harus bersinergi. Sebagai seorang ketua,
depan, pesan-pesannya dari Bapak Tri agar supaya Jepara ini untuk kasus lingkungan dan peran masyarakat ini tetap aktif, juga pemerintahnya ini juga tetap sinergitasnya ada begitu. Jadi ada harapan-harapan yang mengena pesan-pesan dari Bapak Tri selaku ketua ADI. Aturan, undang-undang dan istilahnya apa? Penegakan hukum di Kabupaten Jembatan ini harus ditegakkan. Kalau kita semua itu sudah ada aturannya tapi ternyata tidak ditegakkan, sama juga. Jadi ini harus ada ketegasan, kejelasan kewenangan. Masing-masing punya peran, masyarakat punya peran, pemerintah punya peran, dan APH punya peran, itu bisa dijalankan sesuai kewenangannya. Ya, jangan ketika ada suatu kasus tapi tidak tertangani dengan baik, tentu itu ada sesuatu yang tidak dijalankan. Harapannya yaitu tadi, ada penanganan dan penegakan hukum secara tegas sesuai kewenangannya. Baik Bapak Tri, terima kasih ya. Harapannya adalah ada penanganan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya. Ya, kewenangan masing-masing. Ya. Kewenangan masing-masing. Terima kasih Bapak Tri, semoga Jepara selalu aman, terkendali. Amin. Dan kasus-kasus bisa terselesaikan. Amin. Lingkungan di sekitar Kabupaten Jepara aman. Amin. Semuanya ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.